Halo teman-teman, pada kali ini kita akan mempelajari hal baru lagi. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari? Ini dia, Fourth-Trainer Former. Kira-kira apa sih Fourth-Trainer Former itu? Nah, yuk kita cari tahu. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita berkenal lebih dahulu. Halo, saya Taufik. Saya merupakan bagian dari GT5 EPP Sinarmas. Saya juga merupakan bagian dari Paper Production School yang mempelajari tentang paper making end-to-end process. Dan saya juga merupakan bagian dari kelompok Cemara di GT5 ini. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, pada kali ini kita akan juga mempelajari banyak hal, teman-teman. Yang pertama, kita akan memahami macam-macam former itu. Jadi nanti kita akan tahu Fourth-Trainer ini dia termasuk former lama atau baru, dan dia ini bentuknya seperti apa gitu. Perbedaan dengan former lain juga seperti apa, nanti kita akan pelajari. Yang kedua, kita juga akan mengetahui bentuk Fourth-Trainer itu secara konsep. Selain itu juga secara kenyataan di lapangannya, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kita akan mempelajari kelebihan dan kekurangan dari former Fourth-Trainer ini, karena setiap former pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman. Jadi kita akan mempelajarinya. Nah, sebelum kita menuju ke materi, teman-teman, saya punya suatu quotes untuk penyemangat kita untuk pelajari materi-materi yang akan datang ini, teman-teman. Ini adalah quotes-nya. Ini adalah quotes dari Steve Jobs. Seperti kita tahu, Steve Jobs ini dia merupakan salah satu CEO, mantan CEO dari Apple, yang salah satu terobosannya adalah Apple yang menciptakan terobosan di touchscreen, di mana dulu itu masih era BlackBerry, seingat saya. Jadi ketika waktu itu BlackBerry masih pakai tombol QWERTY, beliau menciptakan inovasi dengan touchscreen, sehingga sampai sekarang kita banyak yang menggunakan teknologi touchscreen itu, teman-teman. Quotes-nya seperti ini: learn continually, there is always one more things to learn. Belajarlah secara terus-menerus atau continually. Pasti ada satu hal lagi untuk dipelajari. Nah, jadi kita pada saat ini one more thing yang akan kita pelajari adalah Fourth-Trainer Former itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah macam-macam former. Mari kita memahami macam-macam former pada paper mesin. Nah, ini dia, teman-teman. Ini adalah macam-macam former di paper mesin. Nah, kita mulai dari yang bawah dulu. Nah, yang bawah ini itu namanya Fourth-Trainer, teman-teman. Di Fourth-Trainer ini merupakan awal-awal dari paper mesin itu dibuat. Jadi dia dibuat seperti ini, rata, terdiri dari ada forming board, lalu ada nanti foil dan juga banyak foil, nanti ada juga vakum di bawahnya untuk menyedot juga, teman-teman. Nah, setelah dari Fourth-Trainer ada teknologi baru. Peningkatan teknologi itu hybrid. Jadi hybrid itu dia itu seperti Fourth-Trainer ini, akan tetapi dia menggunakan top juga. Jadi tidak hanya satu side aja. Nanti kita akan pelajari, sehingga nanti masalah two-sideness bisa lebih diatasi di hybridnya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, kita butuh speed, teman-teman. Karena kita butuh speed, maka kita juga butuh merubah struktur dari headbox-nya. Mungkin dari headbox-nya ini sudah vertikal yang ini. Lalu ada juga forming-nya. Di forming-nya itu dia lebih
lebih kecil atau lebih retentionnya itu tidak sepanjang ini, sehingga untuk speed yang lebih tinggi kita butuh K-former juga ini teman-teman. Nah, yang kedua tadi kita sudah belajar tentang butuh Forerunner-nya teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan pelajari tentang bentuk Forerunner-formernya secara konsep dan secara di lapangan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari Forerunner itu teman-teman. Nah, kalau di sini kan ada beberapa angka nih teman-teman. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 6. Nah, ini namanya ada nama masing-masing teman-teman. Yang pertama ini adalah forming board atau forming board leading plate. Jadi ada standar dan high turbulence profile. Lalu yang kedua ini teman-teman, ini adalah hydrofoil plate atau MTR foil. Lalu yang ketiga ini teman-teman, ini adalah single foil plate. Lalu yang keempat ini adalah vacuum foil plate. Yang kelima ini adalah teman-teman, ini adalah suction box. Dan yang keenam ini adalah vacuum coach roll. Nah, ini seperti yang tadi kita pelajari, Forerunner adalah seperti ini. Jadi gambarnya lurus, dogmatic ke sini, lalu menuju ke press section. Dari headbox ke press section. Jadi Forerunner ini membawa dan menghilangkan air di sini, di Forerunner-nya ini. Jadi di Forerunner ini dia menghilangkan air menggunakan gravitasi. Selain gravitasi, dia juga menggunakan vakum untuk mempercepatnya, teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk di Forerunner di lapangannya, teman-teman. Seperti ini. Jadi rata sinyal Forerunner itu. Nah, ini juga salah satu bentuknya. Ada headbox-nya, ada forming-nya, lalu masuk ke pressing. Jadi stok mengikuti arah mesin dari headbox, forming, press, selanjutnya. Nah, ini tampak lebih dekatnya. Ini ada headbox-nya teman-teman, lalu ini ada forming-nya. Jadi rata kalau Forerunner. Beda dengan K-former tadi kan, K-former kan dia headbox-nya kan berdiri. Selain berdiri juga, yang hybrid kan ada seperti ada di atasnya ini. Ada seperti formernya juga yang di atasnya, atau former namanya kalau di sana teman-teman. Nah, sampai ke tahap 3 nih teman-teman. Jadi tahap 3 ini kita berbicara dengan kelebihan dan kekurangannya dari Forerunner itu. Kira-kira apa sih ya kelebihan sama kekurangannya ini? Yuk kita pelajari. Kelebihan dari Forerunner itu diringkas jadi 3 ini teman-teman. Yang pertama, dia kan hanya pakai satu wire teman-teman. Nah, jadi kalau dia pakai satu wire, jadi hanya satu wire aja yang perlu di-maintain. Kalau kita pakai hybrid, kan ada top former di sini teman-teman. Jadi ada yang top former juga kita harus maintain juga. Yang kedua juga terkait dengan yang pertama, itu konstruksinya sederhana. Kita tinggal buat segini, jadi teman-teman. Tidak perlu buat hybrid, kan ada tasnya juga. Yang ketiga itu retention yang baik. Retention itu waktu dia dilakukan dewatering-nya di forming-nya nih baik. Kenapa kok baik? Itu karena dia akan melewati banyak proses nih teman-teman. Jadi banyak dewatering terjadi sehingga retention-nya lebih lama. Lalu turbulensinya juga bisa terbentuk juga lebih banyak lagi turbulensinya. Sehingga nanti semakin banyak itu nanti bisa memperbaiki atau membuat form dari fibernya sehingga terbentuk formasi yang baik dengan retention yang baik. Tapi teman-teman, setiap kelebihan pasti punya kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangannya apa sih? Nah, kekurangannya itu adalah two-sidedness. Two-sidedness ini kenapa kok bisa disebut two-sidedness ini kekurangan? Karena
do sadness itu kan kan kita kan stok masuk nih, masuk ke sini. Nah, yang kita lakukan hanya stok kan satu arah saja teman-teman, yang arah bawah-bawah ini. Berbeda dengan ketika kita pakai hybrid atau dengan capeformer. Yang capeformer kan nanti kan ada kiri kanannya. Nah, ketika kita pakai hybrid itu atas juga dilakukan forming. Jadi tidak satu sisi saja teman-teman. Nah, kalau ini kekurangannya itu dia hanya melakukan satu sisi saja. Nah, melanjutkan kekurangan kedua itu pembuangan air hanya dari satu sisi saja teman-teman. Jadi pembuangan airnya itu cuma ya sisi bawah aja. Sisi atasnya bagaimana nih jadinya? Nah, itu jadi pertanyaan. Sehingga nanti lahirlah yang namanya hybrid teman-teman. Hybrid former untuk memperbaikinya. Yang ketiga tentu kecepatannya teman-teman. Beda dengan capeformer yang tadi menggunakan vakum yang banyak sekali. Ketika ini dia menggunakan vakum, tapi banyak juga menggunakan gaya gravitasi. Gaya gravitasinya di forming board biasanya teman-teman. Sehingga ketika kita butuh kecepatan, biasanya kita cenderung menggunakan yang capeformer itu teman-teman, karena lebih baru juga. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga ilmu yang tadi dapatkan bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar aja teman-teman. Saya Taufik. Terima kasih telah menonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.